Kebut-kebutan di jalan nggak pakai aturan. Niatnya sih biar kelihatan keren sekaligus dapat tambahan cuan. Tapi apa harus nyawa yang jadi taruhan? Stop balapan liar. Kalau nggak mau masa depan kalian ambiar. Fenomena balap liar menjadi tren negatif di masyarakat yang digandrungi oleh kaum muda, terlebih para remaja. Aksi kebut-kebutan tanpa standar keamanan tentunya beresiko bagi keselamatan. Mungkin sebagian dari kalian pikir itu jantan, tapi apa kalian tahu bahwa nyawa kalianlah yang menjadi taruhannya? Kalau kita ngomongin balap liar, pasti kepikiran deh setting motor, aksi kebut-kebutan, taruhan, judi, adu gengsi, razia polisi, hingga kecelakaan. Bahkan bisa juga melebar jadi aksi kriminal hingga tawuran jalanan. Fenomena balap liar menjadi masalah yang hampir ada di seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan juga menjadi masalah di dunia. Dan bukan hal yang gak mungkin kalau masalah balap liar ini kita temui di berbagai negara maju maupun negara berkembang. Para pembalap akan bersaing untuk uang atau hanya untuk bersenang-senang. Balap liar jalanan dalam bahasa Inggris kita kenalnya illegal street racing. Di Malaysia, balap liar disebut mud rampit. Kalau di Jepang namanya Hashiria. Sementara di New Zealand juga ada nih dibilangnya Hoonigan. Apapun sebutannya, konotasinya mengarah ke aksi balap ilegal motor ataupun mobil di jalan umum. Aku kasih lihat ya videonya, bentar aku puterin. Sekesel itu kali ya sampai disiram air. Mas. Wah, bener-bener sih ini. Jangan ditiru, nggak pantas, nggak bagus, nggak banget. Fenomena balap liar yang terjadi di masyarakat emang menjadi persoalan yang pelik banget. Karena nggak hanya ngelibatin antara individu yang satu dengan individu lainnya aja, tapi melibatkan kelompok yang lebih besar. Ada sebagian orang yang memang mencari keuntungan finansial dari sekedar hobi atau adu gengsi. Tapi bagi mereka yang harus mempertaruhkan nyawa mereka, apa sepadan dengan keuntungan yang didapat? Secara psikologis, para remaja yang ada pada tahap perkembangan ini menjadikan balap liar untuk mencari jati diri. Mereka, para pelaku balap liar, mau menunjukkan siapa dirinya. Mau ngasih lihat siapa yang paling hebat. Pengaruh dari teman, lingkungan sosial, dan juga bisa aja buat caper ke lawan jenis atau besarnya uang taruhan. Dan sebagian ada yang bilang itu adalah hobi. Ya, hobi kita mahal kali. Hobi mahal tapi nggak modal buat sewa lintasan. Asal udah jalanan aja, yang penting bisa kebut-kebutan. Kalau udah kecelakaan, nyusahin semuanya. Kalau udah kalah taruhan, ujung-ujungnya senggol-senggolan, terus tawuran. Sebagai instansi yang memiliki peran dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan, polisi tak henti-hentinya untuk memberikan himbauan, bahkan melakukan tindakan tegas untuk menghentikan aksi balap liar. Jangan salah kaprah ya sama anggota polisi yang suka bubarin aksi balap liar di jalanan. Karena semua itu demi kebaikan bersama. Banyak warga yang keganggu, tahu nggak sih? Suara berisik knalpot bikin bayi-bayi nangis tengah malam. Susah tau nidurin bayi. Terus, kalau ada pihak yang nggak terima dengan hasilnya, bisa jadi pemicu tawuran antar geng motor. Udah pasti, ngelanggar norma. Adanya taruhan yang masuk unsur perjudian. Menyumbang angka kecelakaan, dan dampak yang lebih besar adalah bisa sampai kehilangan nyawa. Tuh. Meski sering Bapak Polisi ngasih himbauan, teguran, sanksi, dan rutin razia, tapi pelaku balap liar nggak pernah jera dan terus timbul tenggelam. Padahal sanksinya nggak main-main loh.
Di pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 sudah jelas bahwa pengendara yang berbalapan di jalan bisa dipidana paling lama 1 tahun kurungan atau denda maksimal 3 juta rupiah. Para pelaku juga bisa dikenakan pasal berlapis tentang batas kecepatan di jalan, yaitu di pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Akan dikenakan hukuman kurungan 2 bulan kurungan atau hukuman denda Rp500.000. Nah, terus ada lagi nih. Udah pasti, kalau lagi balap liar, pelaku balap liar ini ngeblok atau nutup jalan. Itu termasuk bikin gangguan fungsi jalan. Karena orang lain nggak bisa pakai jalan umum yang kalian pakai untuk nge-track itu. Di pasal 274 ayat 1, perbuatan kalian itu dikenakan sanksi 1 tahun kurungan atau denda maksimal Rp24 juta. Gak cuma sampai di situ, ada lagi nih. Di pasal 311 disebutkan jika kalian para joki nih udah pasti bawa kendaraan gak mikirin keselamatan, yang penting cepet aja, dan itu termasuk berkendara dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Sanksinya bisa kurungan 1 tahun atau denda Rp3 juta. Dan kalau kelakuan kalian sembrono, ugal-ugalan di jalan sampai hilang kendali dan akhirnya menyebabkan kecelakaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, hukumannya pasti lebih berat, yaitu 12 tahun kurungan dan denda Rp24 juta. Terus juga buat motor yang di-upgrade sedemikian rupa supaya larinya lebih cepat, seperti ganti rangka, mesin, dan sebagainya yang masuk dalam ranah modifikasi yang nggak dibolehin, ada sanksinya juga tuh, yaitu di pasal 277, hukumannya yaitu kurungan 1 tahun dan juga denda maksimal sampai Rp24 juta. Sobat Polistory, menyalurkan hobi atau ajang untuk mencari jati diri bukan dilakukan dengan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Masa depan dan kasih orang tersayang sangatlah tidak sebanding jika harus berakhir karena menuruti ego diri. Saya Bribtu Rizka, sampai bertemu di episode Polistory selanjutnya. Sampai jumpa!